Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama, NPM 1904290017 dari Prodi Agroteknologi 1 dengan dosen pengampu Dr. Rini Sulistiani SPMP. Di sini saya akan membawakan judul tentang teknik budidaya tanaman kopi di Indonesia. Produksi kopi perkebunan rakyat 2021 dengan menghasilkan persentase Sumatera Selatan 27%, Sumatera Utara 10%, Lampung 15%, Bengkulu 8%, Aceh 9%, dan 28 provinsi lainnya 31%. Produksi kopi tahun 2021 cenderung meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi kopi perkebunan rakyat atau PR terbanyak di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 211,68 ton atau sebesar 27,11%. Syarat tumbuh tanaman kopi. Yang pertama, iklim. Kopi yang berkualitas akan diperoleh bila tumbuh pada iklim yang sesuai. Kopi Arabica utamanya tumbuh di atas ketinggian 1000 mdpl. Jenis Robusta dapat tumbuh pada ketinggian 300 sampai 900 mdpl. Pengaruh lainnya yaitu pada suhu Arabica berkisaran 15 sampai 25 derajat Celcius, sedangkan Robusta 21 sampai 24 derajat. Ketiga kategori tempat tumbuh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sangat sesuai. Tanaman kopi ditanam di lahan yang sangat sesuai sehingga penerapan pengolahan lahan yang dibutuhkan tidak akan berpengaruh nyata lahan yang dikelola, sehingga penerapan pengolahan lahan yang dibutuhkan tidak akan berpengaruh nyata terhadap produktivitas lahan yang dikelola. Jadi lahan yang sangat sesuai itu yaitu ketika lahan tersebut memiliki unsur hara dan iklim serta curah hujan yang sesuai, sehingga mampu mendorong produksi dari tanaman kopi tersebut, sehingga tidak mengaruh pada produktivitas atau penurunan dari hasil tanaman kopi. Lanjut berikutnya, lahan sesuai. Tanaman kopi ditanam di lahan yang sesuai sehingga penerapan pengolahan lahan yang dibutuhkan akan berpengaruh nyata terhadap produktivitas lahan yang dikelola, sehingga memerlukan masukan untuk meningkatkan keuntungan. Jadi di sini lahan sesuai yang dimaksud yaitu kriterianya ketika lahan itu tidak memerlukan pengurangan unsur hara atau kelebihan unsur hara, yaitu pada saat lahan tersebut memiliki unsur hara yang sesuai pas-pasan dan tidak mengalami kekurangan atau kelebihan. Yang ketiga, tidak sesuai. Tanaman kopi ditanam pada lahan marginal, bahkan tidak sesuai, sehingga lebih baik untuk tidak melanjutkan pengembangan lahan serta melakukan penilaian atas keuntungan yang diperoleh. Jadi di sini dimaksud lahan tidak sesuai pada ketika tanaman tersebut ditanam di lahan yang tidak sesuai, maka tanaman tersebut akan mengalami tidak akan menghasilkan, kedua tidak akan tumbuh dengan baik, ketiga dan tidak akan
menguntungkan bagi petani. Sehingga di sini disebutkan untuk tidak melanjutkan, sini sebutkan jika tanah tidak sesuai maka untuk tidak melanjutkan pengembangan lahan, karena kita akan membutuhkan modal lebih besar lagi. Seperti gambar samping dapat dilihat. Persiapan bahan tanam atau bibit. Memilih jenis tanaman untuk budidaya kopi harus disesuaikan lokasi lahan yang terletak di ketinggian lebih dari 800 meter mdpl cocok untuk ditanam arabica. Sedangkan dari ketinggian 400 sampai 800 meter bisa ditanam robusta. Budidaya kopi di dataran rendah bisa mempertimbangkan jenis liberica atau XXL. Jadi di sini untuk kopi yang di dataran rendah, meskipun kita di dataran rendah, namun kita dapat membudidayakan tanaman kopi berjenis liberica atau excelsa. Kebanyakan bibit pohon kopi bisa didapatkan dengan teknik generatif atau vegetatif. Persiapan lahan. Yang pertama, kesesuaian lahan. Jadi sini kita untuk pertama kali pertimbangkan lahan yang akan kita gunakan untuk budidaya tanaman kopi. Yang kedua, pembukaan lahan. Jadi setelah mempertimbangkan lahannya cocok dan iklim yang terdapat sesuai, pH-nya sesuai, maka kita lanjut ke pembukaan lahan. Pembukaan lahan di sini kita harus membersihkan gulma atau batang-batang pohon yang terdapat pada tanaman atau yang terdapat pada lahan tersebut maksudnya. Penganjiran. Nah, di sini kita memasang penganjiran. Lanjut jarak tanam. Jarak tanam pada tanaman kopi sebaiknya lubang tanam yang baik pada digunakan jarak tanam tipe katai 2,9 kali 1,5 dan lubang tanam sebaiknya menggunakan 60 kali 60 cm di bagian permukaan, kemudian 40 kali 40 cm di bagian dasar dan kedalaman 60 cm. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan pertama, penyiraman dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama pertumbuhan. Jadi setiap harinya tanaman memerlukan air sebanyak 0,5 sampai 2 liter. Pemupukan. Kebutuhan pupuk untuk setiap tanaman sekitar 20 kg. Pemanenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak pada tanaman kopi adalah berusia mulai sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Buah matang ditandai oleh perubahan warna kulit buah. Contohnya seperti yang pada gambar. Ketika buah matang dipetik sudah berwarna merah, sedangkan buah hijau belum cukup matang, jadi harus ditinggal terlebih dahulu. Pasca panen, tahapan pengelolaan kopi, cara basah, panen, pilih, lalu pengupasan kulit kopi, AS atau hasil, lanjut sortasi biji, kering, berikutnya pengeringan, selanjutnya pencucian, fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi saya tentang teknik budidaya tanaman tembakau. Sedikit saya jelaskan teknik budidaya tanaman tembakau. Pertama, kita mulai pada sejarah tanaman tembakau. Tembakau atau Nicotiana tabajum merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tembakau termasuk produk pertanian semusim yang masuk dalam komoditas pertanian. Tak
tak berlebihan, kontribusi penerimaan negara di sektor ini tercatat signifikan. Pertama, pada tahun 2011, penghasilannya sebesar 73,25 triliun. Kemudian, pada tahun 2012, penghasilannya menaik 90,55 triliun. Dan yang ketiga, tahun 2013 naik sebesar 103,65 triliun